sesuai dengan informasi yang Ibu sampaikan bahwa ini Ibu ini baru bincang dengan adik saya, apa kira-kira yang ingin dibicarakan? Terima kasih banyak Pak atas perkenan Bapak untuk mendengar keluh kesah saya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang permasalahan yang saya alami dalam melaksanakan pembelajaran kimia. Anak-anak ketika pembelajaran berlangsung masih ada yang tidur. Mereka juga kurang berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka enggan mengemukakan pendapatnya, baik dalam menjawab pertanyaan, pemantik, maupun dalam menyampaikan pertanyaan tentang apa yang mereka pelajari. Padahal saya sudah menjelaskan banyak hal tentang materi pelajarannya. Anak-anak juga sudah saya bagikan buku pegangan. Saya merasa bahwa pembelajaran berjalan soal saja, dan saya lebih mendominasi penyampaian materi pembelajaran. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau pembelajaran kimia yang dilaksanakan dengan sederhana, kemudian partisipasi anak-anak dalam pembelajaran juga kelihatan masih kurang, kemudian mereka akan menyampaikan pendapatnya baik dalam menjawab pertanyaan pemantik maupun untuk menanyakan hal-hal yang mereka pelajari. Padahal Ibu juga sudah berupaya menjelaskan banyak hal, buku, Kurang lebih proses pembelajaran kimia yang saya laksanakan seperti itu Pak. Baiklah Bu, melalui pembicaraan ini kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh? Apa yang ingin Ibu harapkan? Yang ingin saya peroleh Pak, penyelesaian tentang permasalahan pembelajaran kimia yang saya alami tersebut Pak. Saya berharap agar pembelajaran kimia tidak saya dominasi, melainkan anak-anak bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Berharap mereka bisa berani mengemukakan pendapat mereka, mereka berani menjawab pertanyaan pemantik, berani menanyakan hal-hal yang mereka kurang pahami. Mereka bisa bertukar pikiran dengan rekannya, serta mereka berani untuk saling memberi respon terhadap pendapat rekan-rekannya. Saya juga ingin memfasilitasi mereka dengan materi atau sumber informasi dalam belajar. Baik, mudah-mudahan melalui perbincangan kita ini Ibu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang Ibu alami. Ibu menginginkan pembelajaran tidak didominasi oleh Ibu saja atau Ibu saja. Ibu juga menginginkan supaya partisipasi anak-anak aktif. Ibu juga berharap anak-anak berani mengemukakan pendapat mereka, berani menjawab pertanyaan pemantik, berani menanyakan hal-hal yang mereka belum pahami, serta mereka berani untuk bertukar pikir dan saling memberi respon terhadap pendapat teman-teman mereka atau rekan-rekan mereka. Anak-anak juga tetap Ibu akan fasilitasi dengan materi atau sumber belajar mengenai pembelajaran yang tidak didominasi oleh guru dan melibatkan partisipasi aktif anak-anak, terutama agar anak-anak berani mengemukakan pendapatnya apa yang juga pikirkan. Yang sedang saya pikirkan Pak, mungkin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Misalnya dengan model pembelajaran kooperatif seperti PSF. Misalnya Pak, anak-anak perlu dilibatkan untuk berpikir tentang konsep-konsep materi kimia. Mereka juga perlu dibelajarkan dalam kelompok belajar sehingga mereka bisa bertukar pikiran atau berdiskusi tentang konsep atau ide-ide belajar dengan teman kelompoknya. Dan juga memfasilitasi mereka dengan sumber informasi belajar. Mungkin itu Pak. Baik Bu Gao sudah memikirkan banyak hal ya Bu. Ibu ingin menerapkan pembelajaran kooperatif model TPS, bahkan Ibu juga sudah berpikir tentang strategi diferensiasi konten materi pembelajarannya. Misalnya Bu, partisipasi aktif anak-anak dalam pembelajaran kimia tersebut dibuat di level, misalnya dari level 1 adalah level terendah sampai dengan level 10 adalah level tertinggi. Kira-kira berada pada level berapa partisipasi anak-anak dalam pembelajaran kimia selama ini? Saya partisipasi anak-anak dalam belajar kimia masih rendah, mungkin ada level 6. Begitu ya Bu, menurut Ibu partisipasi anak-anak dalam pembelajaran kimia masih rendah, berada di level 6 dan Ibu berkeinginan untuk meningkatkannya sampai pada level tertinggi. Menurut Ibu, partisipasi seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran kimia?
Iya Pak, saya berkeinginan meningkatkan partisipasi anak-anak dalam belajar kimia hingga level yang tertinggi. Mengenai partisipasi mereka dalam belajar, saya ingin anak-anak dapat berpikir secara individual atau tim ketika diberi umpan balik berupa pertanyaan tematik. Dan mereka bisa menggunakan waktu beberapa menit untuk memikirkan jawaban atau solusi dari pertanyaan tersebut. Saya ingin anak-anak ini bisa bekerjasama dan bertukar pikiran atau berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang apa yang mereka pelajari, serta dengan fasilitas yang saya lakukan. Saya berkeinginan agar apa yang telah anak-anak diskusikan dengan teman sebangkunya dapat mereka bagikan kepada seluruh teman-temannya di kelas dengan cara mempresentasikannya di dalam kelas atau seri. Seperti itu ya Bu, bahwa artinya Ibu berharap agar anak-anak dapat berpartisipasi pada proses thinking, kemudian filing dan sharing ya Bu, mengenai materi atau sumber informasi belajar bagi anak-anak, bentuk materi atau sumber informasi apa yang dipikirkan dalam pembelajaran mereka. Mengenai materi atau sumber informasi belajar, saya akan membagikan buku pegangan kimia kepada anak-anak. Mungkin nanti saya buatkan juga modul dan saya kirimkan ke WA group mereka. Ya, bisa juga saya sediakan materi dalam bentuk slide, PowerPoint. Ibu ingin membagikan beberapa sumber informasi yang bervariasi kepada anak-anak dari hal-hal yang Ibu sudah ceritakan tadi, baik itu mengenai model pembelajaran, partisipasi anak-anak, termasuk sumber informasi belajar bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dalam waktu dekat ini, apa yang Ibu ingin lakukan? Mungkin menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS tadi, Pak, sehingga anak-anak dapat berpartisipasi aktif melalui proses thinking, pairing, dan sharing. Dan untuk memfasilitasi mereka dalam belajar, saya menggunakan sumber informasi berupa buku pegangan, modul, handout, mungkin itu. Kapan kira-kira ini akan dilakukan? Mungkin secepatnya Pak. Ya di hari Sabtu pada jam pembelajaran kimia, jam pembelajaran 5 Pak. Hari Sabtu ini ya Bu, ada jam pelajaran kimia. Dalam melaksanakannya, apa yang dipikirkan? Siapa saja yang Ibu libatkan atau yang bisa membantu Ibu? Ya mungkin Bapak kalau berkenan, karena Bapak juga kan mengampu mata pelajaran kimia. Saya, ya boleh. Nanti saya konfirmasi dan sekaligus meminta izin pertemuan sekolah. Ibu bisa masuk ke dalam kelas Ibu pada hari Sabtu jam 5 ya Bu. Kebetulan pada jam pembelajaran itu juga saya kosong Bu. Saya tidak punya jam pembelajaran. Selain saya, apa ada lagi yang Ibu ingin libatkan? Untuk sementara Bapak saja dulu Pak. Baik Bu, kalau demikian, apa yang Ibu pikirkan untuk memastikan bahwa semua yang ingin Ibu lakukan itu dapat berjalan dengan baik? Untuk memastikannya Pak, saya akan menggunakan pertanyaan tematik, membimbing dan memfasilitasi mereka dalam kerja kelompok, memberikan penguatan terhadap hal yang mereka diskusikan, melakukan pengamatan terhadap partisipasi anak-anak dalam proses thinking, pairing, dan sharing. Apakah ada peningkatan partisipasi mereka dari yang sebelumnya? Ibu akan menggunakan pertanyaan tematik, kemudian memfasilitasi mereka dalam proses kelompok, memberikan penguatan juga, melihat peningkatan partisipasi anak-anak saat pembelajaran dan Ibu menggunakan atau memanfaatkan gambar pengamatan. Seperti itu ya Bu. Baik, sungguh banyak hal-hal yang Ibu ceritakan dan ingin Ibu lakukan. Selama perbincangan kita ini, selama beberapa menit ini Bu, apa yang Ibu bisa simpulkan? Pembelajaran kooperatif tipe TPS ini dapat melibatkan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses thinking, pairing, maupun sharing, dan difasilitasi dengan sumber informasi yang bervariasi. Jauh luar biasa ya. Setelah perbincangan ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya merasa senang Pak. Ya, saya bisa menemukan penyelesaian terhadap permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran kimia ini. Baik, bila demikian, sesuai dengan permintaan Ibu, hari Sabtu jam pembelajaran 5 malam,
saya akan masuk ke dalam kelas dulu. Nanti kita akan melihat pelaksanaannya di dalam kelas. Tapi saya tidak percaya sih bahwa apa yang telah dipikirkan dan ingin ibu laksanakan dapat terlaksana di dalam kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena kabarnya hari ini hari ini kita belajar tentang sistem koloid. Sebelum kita masuk ke sistem koloid, saya meminta ketersediaan 3 siswa yang bisa bersedia untuk maju ke depan. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang campuran. Campuran terdiri dari apa aja? Ada yang tahu? Campuran apa aja? Campuran baik, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke campuran homogen dan heterogen atau koloid, kita akan mencoba mereaksikan antara susu dengan air. Yang lain juga kopi dengan air dan gula dengan air. Baik, dari larutan yang telah dibuat oleh teman-temanmu dan dipegang oleh Bella, ini termasuk larutan apa? Ada yang bisa menjelaskan atau berikan pendapat? Baik, terima kasih kepada si Panis. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari ibu kami. Itu sesuai dengan pengamatan saya. Ketika kita memasukkan gula di dalam wadah, kemudian dicampurkan dengan air, lalu kita larutkan. Nah, gula dan air kita tidak bisa membedakan mana gula dan air karena air dan gula sudah menyatu. Jadi kita tidak bisa memisahkan gulanya dan itu juga dengan air. Sekian. Jadi ini termasuk larutan heterogen, homogen. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Nah, yang kedua ada larutan yang dipegang oleh FT. Dari larutan yang dipegang oleh FT, saya menanyakan baik, Bediana. Baik, dari pengamatan saya, ketika kopi tersebut dilarutkan dengan air, maka akan larutannya termasuk heterogen. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat lain? Isman? Iya, betul. Baik, saya akan menjelaskan mengenai larutan kopi campur dengan air. Itu termasuk heterogen. Kita perlu tahu dulu heterogen adalah campuran dua zat atau lebih dengan komposisi tidak merata, stabil partikelnya 100 nanometer.
Baik. Jadi larutan yang dipegang oleh Helki ini termasuk larutan suspensi atau koloid? Baik, terima kasih atas jawaban dari Diana dan Cisma. Kita berikan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke larutan yang ketiga. Nah, dari larutan air dan susu yang dipegang oleh Levis, ada yang bisa memberikan pendapat tentang larutan air dan susu? Dan terima kasih kepada Baik, menurut saya, ketika susu ditambahkan dengan air akan terlihat homogen. Tetapi kalau kita memakai mikroskop akan terlihat partikel susu dan air yang bersifat heterogen. Ya. Terima kasih. Sekarang mari kita kerja dalam kelompok kecil. Anak-anak kami yang duduk satu meja, silakan saling berdiskusi. Yang akan diskusikan adalah LKS yang sudah dikirim di WA. Ada modul, PowerPoint, dan buku cetak yang bisa digunakan. Baik, waktu diskusi kita tutup. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Kepada kelompok 1 kami beri waktu dan tempat untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan. Oke, terima kasih. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis koloid kepada teman kami yang Usman untuk menjelaskan. Baik, untuk jenis koloidnya, contohnya 1 aerosol padat. Fasenya padat, mediumnya gas, contohnya asap debu. 2 sol, fasenya padat, mediumnya cair, contohnya agar-agar. Ketiga, sol padat, fasenya padat, mediumnya padat, contohnya kaca berwarna. Ketiga, emulsi, fasenya cair, mediumnya cair, contohnya susu, santan, krim, lotion. 4, aerosol cair, fasenya cair, mediumnya gas, contohnya kabut awan. 5, emulsi padat, fasenya cair, mediumnya padat, contohnya keju, mentega, mutiara. 6, buih atau busa, fasenya gas, mediumnya cair, contohnya krim kocok, busam, sabun. 7, busa padat, fasenya gas, mediumnya padat, contohnya karet busa, batu ampun. Sekian dari jenis-jenis koloid yang kami bacakan. Jika ada sanggahan atau pendapat dari untuk dipertanyakan, silakan. Nah, baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari anak-anak kami, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 mau bertanya. Cat dibagi menjadi 2. Yang pertama cat kaleng, yang kedua cat semprot. Kedua cat tersebut termasuk jenis koloid yang mana? Demikian. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan kelompok kami. Yang pertama, cat kaleng dan cat semprot. Cat kaleng termasuk jenis koloid sol dari padat ke cair, di mana zat warna dalam cat terdispersi di dalam pelarut organik. Yang kedua,
Cat semprot itu termasuk jenis koloid cair ke gas, di mana terbentuk dari fase terdispersi berupa gas. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Sekian. Jika masih ada pertanyaan lain, Baik, di sini kami dari kelompok 8 mau bertanya, apakah mayones yang sering digunakan pada kue tergolong pada koloid? Kalau iya, koloid yang mana? Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Iya, karena termasuk koloid atau emulsi dari fase cair ke cair. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian. nah terima kasih atas pertanyaan dari anak kami. Kepada Helvi dan Sampian kita beri aplaus. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, maka pembahasan kami pada hari ini akan kami tutup, maka kami akan kembalikan kepada pengasuh mata pelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 karena telah mempresentasikan diskusinya yang sangat luar biasa, dan kepada kedua penanya juga terima kasih. Dan untuk itu kepada kita semua dan kepada kelompok 1, mari kita berikan aplaus. Kita melakukan air dan gula. Bagaimana cahaya apakah masih tembus? Ini yang efek tindal. Efek tindal artinya berarti partikel-partikel koloid dapat menghamburkan cahaya. Yang kedua coba. Kalau suspensi bagaimana? Tidak. Lanjut. Susu? Tidak. Baik Bu Gaho, Ibu kan sudah melaksanakan pembelajaran ini di kelas 11 IPA 2. Dan saya juga kemarin sudah hadir saat melaksanakan pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya merasa senang sih Pak. Anak-anak dengan memanfaatkan sumber belajar atau informasi yang beragam, sudah mampu berpartisipasi dalam pembelajaran pada proses thinking. Mereka sudah mampu memikirkan dan berani menjawab pertanyaan pemantik. Pada tahap pairing juga dan pada tahap sharing mereka sudah menunjukkan kemampuan, walaupun tidak semua sih Pak. Jadi saya merasa bahwa pembelajaran yang saya laksanakan tidak saya dominasi, tapi juga ambil peran. Iya Bu Gaho, saya juga melihat hal itu pada saat Ibu menyampaikan pertanyaan pemantik. Anak-anak itu kelihatan bersemangat untuk mencuci tangan, untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan. Demikian juga ketika anak-anak itu Ibu arahkan untuk diskusi, dan pada saat mereka Ibu minta juga menyajikan hasil kerja kelompok mereka, anak-anak itu sudah mulai kelihatan saling memberi respon. Saya juga melihat sesuatu yang menarik yang Ibu lakukan. Sebelum Ibu menyampaikan pertanyaan pemantik, Ibu meminta 3 orang anak untuk mencampurkan beberapa zat dan menguji efek tindal dengan menggunakan senterate ya Bu. Kemudian Ibu meminta anak lainnya untuk menunjukkan kepada teman-temannya campuran yang telah dibuat anak-anak tadi. Atau dari campuran itu Ibu membuat pertanyaan pemantik. Itu bagus sekali Bu. Padahal sebelumnya hal ini tidak ada Ibu sampaikan pada saat kita berbincang-bincang sebelumnya. Luar biasa Ibu Gaho. Iya Pak, sebelumnya memang belum ada saya bicarakan dengan Bapak. Saya mencoba membuat pertanyaan pemantik itu dari hal-hal yang mereka sudah lakukan di depannya. Baik Bu Gaho, ke depan apalagi yang ingin Ibu kembangkan kepada anak-anak kita di dalam kelas dan untuk pengembangan kompetensi itu sendiri. Ya Pak, mencoba memaksimalkan partisipasi anak-anak dalam pembelajaran, menyemangati mereka dalam belajar sehingga suasana pembelajaran mereka menjadi menyenangkan. Untuk saya akan mencoba melihat dan mencoba menerapkan model asas seperti pembelajaran lainnya.
untuk memaksimalkan partisipasi anak-anak ini dalam pembelajaran. Kedepan juga saya akan coba share ke teman-teman hal baik yang telah saya lakukan. Baik, semoga ke depan apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu cita-citakan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Gahong, jangan jemu-jemu untuk melakukan kebaikan kepada anak. Sama-sama.